Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Azam semua. Saya maksudnya Azam itu nama channelnya apa ya? Kebetulan saya sedang berada di objek wisata situs Cium Wanara apa ya? Iya, Cium Wanara di, kalau boleh tahu kawan, Karangkamulyaan. Ya. Lokasinya Karangkamulyaan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis ya, kawannya. Iya. Ciamis. Nah, sebelum kita lanjut, agar pemirsa lebih tahu siapa Bapak, bisa dulu diperkenalkan dulu. Nama Bapak Pak Uhan. Saya nama Pak Uhan. Pak Uhan. Kalau Bapak di sini sebagai apa, Pak? Jupo pemelihara. Kalau Jupo itu apa? Bapak Jupo pemelihara. Oh, juru pemelihara. Jadi Juru semacam pemelihara. kalau dulu tuh Kuncen. kuncen ya, Pak ya? Ya tinggal jadi Jupo. Air kuncen teh ada di pemelihara, banyak mengawal. Lalu kasih singkat saja Jupo, juru pemelihara. Juru pemelihara. Jadi Ikut pemelihara tahun 75. 1975. Bapak jadi jupal di sini dari mulai tahun berapa, Pak? Tahun 75, 1975. 1975. Iya. Oh, jadi udah berapa tahun mungkin apa ya? Ya, 46 tahun. 46, 47 ya. Oh, itu udah lama juga. Bapak di sini sendiri atau ada punya rekan yang lain, Pak? Ada. Berapa orang semuanya tuh? Banyak, ada 8 orang. 8 orang. Karena kan mesti beli umurnya. Oh, stasarnya Bapak gitu. Iya. Cuman itu sistem kerjanya dibagi-bagi per hari apa di Tiap hari kerja. Oh, tiap hari. Jadi Pak Uhan ini sobat-sobat semua posisinya di sini sebagai jupel atau juru pemelihara situs ini sendiri. Ya. Dan kesemuanya berjumlah 8 orang sobat-sobat semua. Dan Pak Uhan tuh udah cukup lama di sini. Udah dari mulai 1975, artinya udah 46, 47 lah mungkin tahun bekerja di sini tuh. Pak, saya pengen tanya, situs ini kan situs sejarah gitu ya? Iya. Bisa sedikit diterangkan nggak Ya. dalam sisi historialnya gitu? Ya. Situs ini tuh. Ya kalau sini, ini mah situs Bojonggaluh Karangkamulyaan. Oh, jadi nama sebetulnya situs Bojonggaluh. Karena kerajaan Galuh itu ada 3 tahap. Oh, jadi itu bagian dari kerajaan Galuh ya? Iya. Galuh itu ada 3 tahap. Ada Galuh Purba, Galuh Hindu Buddha, ada Galuh Islam. Kalau sini termasuknya Galuh Purba, masih zaman prasejarah. Oh, ini tuh gitu. Iya. Berdiri sebelum Pajajaran dan Majapahit. Iya. Namanya Raja Prabu Anuya Sahyang Cipta Permana Dikusuma. Punya pamasuri dalam buku itu 2. Yang ketiganya saya. Satu Ibu Dewi Naganingrum, yang kedua Ibu Panyep, yang ketiga Ibu Dewi Permasakti. Semua punya anak laki-laki, satu-satu. Ibu Dewi Naganingrum punya anak Cium Wanara, Ibu Panyep Haryang Banget, Ibu Dewi Permasakti. Semuanya kan raja. Iya. Cium Wanara kan kerajaan Galuh Pakuan, kerajaan pertama di Bogor. Haryang Banget kerajaan Majapahit pertama. Malasakti kerajaan Sakambangan dan Selatan. Malasakti ada hubungan kepada selatan. Oh, iya betul. Karena Singwara menikah Kencanawangi, punya Purbasari. Menikah dengan Gumira Sarung, punya anak Pamuhian, Linggawasi, Susuk Tunggal, Muningkawati, Kencana, Kebabana, Sibaduga sampai ke Kusiani. Kusiani udah ke 12. Sebentar, Pak. Jadi erat hubungannya juga dengan Pajajaran tuh. Ya. Kusiani udah ke 12 generasi. Nanti Kusiani punya anak Kian Santang ngerasanya orang Singsan. Oh iya. Santang waktu ke Tanah Suci ketemu dengan Mesir. Ini Raja Mesir. Punya anak saya Sarif Hidayat bin Cirebon. Sarif Hidayat itu punya lagi Hasanuddin ke Banten. Iya. Hasanuddin punya lagi saya Abu Muyi Pemijahan. Saya Abu Muyi punya lagi buat sekolah sekarang ke Jalu sampai ke Kuning ke Majalengka. Iya. Ada yang Bangga punya anak, ada 1 punya nomor Wija 2.
ada kalau dari Sari namanya Raden Wijaya. Punya anak Tunggal Dewi, ini kalau Jawa. Punya Perahu Wijaya 3 sama 3an ke Mataram, ke Demak, terus selalu sampai ke Jogja. Oh, jadi Galuh itu terbagi ke 3 fase besar mungkin ya, purba, iya. terus apalagi tadi Pak? Hindu Buddha, Hindu Muda, Galuh Islam. terus Galuh Islam. Itu satu garis keturunan dengan Pajajaran mungkin Pak ya? Iya. Sama Kian Santang. Iya, iya. Iya. Jadi, Ya, karena Galuh itu diambil dia sang Sakata itu batu permata. oh artinya dari Galuh itu batu permata Pak ya? Batu permata adanya tengah-tengah hati ngeliatin jati diri. Kata kalau kata hati tiga kata hati untuk apa untuk hidup yamu ya karena ini kebajikan Galuh Pakuan karena kamu untuk kemuliaan. Oh, jadi lebih dari nama aja lebih ke sisi filosofis mungkin Pak ya? Iya. Karena ini luasnya saja ini kira-kira berapa hektar nih Pak? Luasnya ini keseluruhannya 25 hektar setengah. 25,2 ya 25,5 hektar gitu ya. Karena ini ada satu pangcarikan singgah Raja Pusat Pemerintahan. Yang kedua Sang Hyang Badil bekas gudang senjata masih zaman batu. Baru Sang Hyang Badil ngandung senjata kita harus memiliki hawa nafsu. Ya. Lokasi ketiga penyembungan ayam itu bekas lapangan area seemar waktu simulator ikut seemar menyembungan ayam. Yang keempat lambang peribatan ini bekas lambang keagamaan. Karena kalau yang kita udah percaya adanya Tuhan. Kemungkinan kalau sekarang agama Sunda kegaluhan ke Sunda Wita. Oh iya. Lantas lokasi 5 Sis Teguh dan Cahyo ini bekas paman raja dengan paman Sri. Kita harus memetik keteguhan keyakinan hayo kalau kemuliaan untuk kehidupan. Lantas ke atasnya penyanaan dunia apa bekas uang pengobatan tradisional bekas melakukan semua narang. Nomor 7 nomor hijau Pamangkonan udah bekas penyan gudang logistik. Yang terakhir yang itu dia katakan makam Adi Papanekan. Makam Adi Papanekan di dunia masih ke pelajaran anak Sesongit Usman Salir punya anak untuk umum Harus Kuning cepat pernah di Papanekan itu waktu itu makam obat jam pertama dia bunuh layanan. Tapi bentar Pak, ini kan kata Bapak tadi lebih kental dengan Galuh purbanya gitu ya. Iya. Dan itu satu garis keturunan dengan Pajajaran dan lain-lain. Tapi kok jadi lebih dikenal dengan Cium Wanaranya itu Pak? Bagaimana tuh? Cium Wanara yang terkenal karena Cium Wanara itu waktu Kanumang harus di mana mereka ada anak lagi harus digini. Apa model paman saya udah tahu kali ini anak-anak mahkota. Nah dibuang kalau si 4 tahun langsung ngecetak yang di tempat nggak akibat nonton mereka tahu saya belum punya nama kayak itu belum apa saya yang bawa apa udah ada nama saya Cium Wanara sama sekarang belum mancanegara. Iya betul. Jadi secara gen gitu Pak ya, secara keluarga itu hubungannya sama Prabu Siliwangi seperti apa Pak? Siliwangi itu masih cucu. Oh, masih satu turunan. Karena mana Galuh Hindu Buddha nggak ada Galuh Prasejarah mana? Karena yang dibacakan karena Hindu Buddha udah ada prasasti. Kan sini Galuh Purba belum ada prasasti. Kebanyakan masih zaman batu tua. Oh iya. Terus mulai diresmikan ini secara nasional, secara daerah mungkin ya, sebagai situs resmi yang dikelola oleh Pemda mungkin ya Pak ya? Iya. Itu dari tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 70-an. Oh, udah lama juga ya? Iya. Jadi sobat-sobat semua, itu sedikit keterangan singkat dari Pak Uhan sebagai jupel, salah satu jupel dari situs Cium Wanara yang mungkin untuk masyarakat sekitaran Jawa Barat lah udah nggak asing lagi mungkin. Dan hari ini dan sekarang di konten saya kali ini kita sedikit mendapat keterangan langsung dari jupelnya. Mudah-mudahan
keterangan singkat dari Pak Uhan yang padat juga memberi sedikit wawasan untuk kita tentang situs Ciung Wanara. Ini lokasinya tepat berada di jalur provinsi, Pak ya? Iya, iya. Jalur provinsi. Kalau misalkan sobat-sobat, kalau dari Bandung tuh biasanya tempat wisata nominasi ke satu lah, itu Pangandaran. Ya, itu sering terlewat lokasi Ciung Wanara ini. Nah, terakhir mungkin Pak Wahan terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Pak Wahan. Gitu. Karena ini Buat masyarakat. udah termasuk hutan kota. Hutan kota. Iya. Oh iya. Ke Ciamis 15 kilo, ke Banjar 10 kilo. Jadi ke Ciamis, pusat kota Ciamis 17 kilo, ke pusat kota Banjar 10 kilo. 10 kilo. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih sudah setia menonton di konten azan kita. Insya Allah kita ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.